Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, para hadirin jamaah salat zuhur Masjid Yarsi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang ini Allah berikan kita berbagai macam nikmat. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita tentang potret neraka yang kita sarikan dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Al-Laits As-Samarqandi. Sejatinya kemarin kita telah masuk pertemuan pertama dalam bab ini, namun ada slide yang kurang ya. Ini saya tambahkan. Menurut beliau, Imam Abu Al-Laits As-Samarqandi mengatakan para ulama sepakat ya, mayoritas mengatakan bahwa pendorong atau ad-dawafi', faktor pendorong seseorang itu mau melakukan ibadah. Bapak kenapa sih mau sholat? Emang dapat duit? Bapak kenapa mau capek-capek puasa Ramadan? Enakan makan. Bapak kenapa capek-capek ngumpulin duit buat daftar haji? Enaknya beli rumah, beli mobil. Bapak kenapa mau capek-capek membaca Al-Quran? Enak baca WA, baca Facebook, baca handphone dan seterusnya. Apa yang mendorong kita semua untuk ibadah? Kenapa kita mau melakukan itu semua? Nah, tidak keluar dari 3 faktor ini ya. Yang pertama adalah al-khauf, ada rasa takut. Kenapa kita mau sholat? Karena ada ancaman dalam Al-Quran. Nabi memberitahukan bahwa di sana ada yang namanya neraka, satu tempat yang akan dijadikan Allah bagi orang-orang yang tidak mau beribadah kepadanya. Dan kita percaya itu dengan adanya iman. Boleh nggak sih Ustadz kita ibadah karena takut neraka? Ya jelas boleh. Justru itu iman. Dengan kita percaya neraka, dengan kita takut akan neraka berarti kita percaya neraka. Dengan kita percaya neraka berarti kita punya iman. Yang kedua ada namanya roja. Roja itu harapan ya. Harapan. Kenapa kita ibadah? Kita mau masuk surga. Kenapa kita mau capek-capek ibadah haji? Karena kata Nabi balasan haji mabrur adalah surga. Kenapa kita mau puasa? Dan seterusnya, karena kita mengharapkan janji pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang level ketiga, level yang paling tinggi adanya mahabbah, rasa cinta. Ada beberapa manusia, beberapa orang hamba Allah beribadah tidak takut neraka dan tidak mengharap surga. Maka kan yang muda-muda tahu ya, ada lagunya siapa itu? Ari Lasso ya, atau siapa? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Itu kan sebuah syair sebenarnya. Artinya ada contoh, misalnya kita ambil Rabi'atul Adawiyah, seorang ulama wanita yang begitu masyhur di Mesir sana. Beliau sangat terkenal dengan ucapannya, ya Rabb, jika aku beribadah kepadamu karena mengharap surga, jauhkan aku dari surgamu. Kalau aku beribadah kepadamu takut karena neraka,
benamkan saja aku ke dalam nerakamu yang paling dalam. Lantas apa yang menyebabkan beliau beribadah sampai sebegitu kuatnya? Karena beliau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini sudah level yang paling tinggi. Yang namanya hamba, budak, ya terserah yang punya. Kita mau diapakan? Ya memang konsepnya atau sistemnya by default Allah sudah mengatur orang yang beribadah masuk surga, yang taat masuk surga, yang membangkang, yang tidak ibadah masuk dosa. Tetapi secara hukum logika, bisa ndak Allah masukkan orang yang ibadah ke neraka? Bisa. Boleh ndak? Boleh secara logika. Tetapi Allah sudah menyentuhkan hukumnya melalui Al-Quran, dan Allah tidak pernah melanggar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janji. Nah, seperti itu ya. Jadi 3 faktor inilah, kata para ulama, yang bisa mendorong seseorang mau melakukan ibadah. Lah kalau dia nggak punya rasa takut terhadap neraka, neraka itu kan cuma dongeng yang diutarakan oleh para ustadz. Tahu dari mana ustadz ada neraka? Emang dia pernah? Surga, janji-janji manis itu. Ustadz emang ada yang sudah pernah masuk ke dalam surga? Ketika dia tidak punya dorongan itu, ya lantas apa yang membuat dia mau ibadah? Karena secara naluri manusia tidak seperti malaikat. Manusia punya nafsu, manusia punya syahwat, yang kalau bukan iman dan takwa yang mengontrol itu, ya nggak bisa. Karena malaikat tidak punya nafsu syahwat. Ada yang diciptakan oleh Allah sejak awal penciptaannya disuruh sujud, ya sujud terus, nggak pernah bangkang, nggak pernah nolak, nggak pernah protes. Ada yang diciptakan untuk memanggul arsy, ya dari awal sampai nanti hari kiamat memanggul arsy saja, tidak pernah mengeluh, protes dan seterusnya. Tapi kita manusia punya syahwat, punya nafsu. Maka manusia itu punya 2 potensi baik dan potensi jahat. Kalau dia bisa mengekang hawa nafsunya, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kalau dia mengikuti hawa nafsunya, dia akan lebih hina bahkan dari binatang. Bukan hanya dari iblis, dari binatang dia lebih hina. Wal'iyadzubillah. Begitu ya. Jadi 3 faktor inilah yang mendorong kita manusia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ini sudah kemarin sifat api neraka yang dalam hadis ini Nabi katakan 3 kali dipanaskan, 1000 tahun pertama, 1000 tahun kedua, 1000 tahun ketiga, sehingga warnanya menjadi hitam legam. Terus yang kedua kemarin juga sudah kita bahas, siksa atau sifat azab yang paling ringan yang akan didapati oleh penghuni neraka itu, menurut hadis Muslim ini Nabi mengatakan seperti orang yang memakai sendal alas kaki namun terbuat dari api neraka, fayughli dimaghuhu, kepalanya mendidih. Dalam riwayat lain fayakhruj ma fi batnihi, keluar isi perutnya, wa huwa yahissu atau wa huwa yadhunnu annahu ashaddu azaban, dia merasa bahwa dia mendapat siksa yang paling berat. Jadi kata dia, ini kayaknya saya yang paling berat nih, begitu. Padahal kata Nabi, wa innahu la ahwanuhum azaban, padahal kata Nabi, dialah orang yang paling ringan mendapat siksa di neraka itu. Ini sudah juga kita bahas. Nah, kemudian sifat neraka selanjutnya, dia memiliki sifat abadi. Ya, yang gampang saja, surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir, mengingkari, tidak mau beriman kepadaku, mendustakan ayat-ayat aku, maka dia seluruhnya akan masuk ke dalam neraka khalidina fiha, akan kekal abadi di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah orang-orang yang paling buruk, yang paling hina, yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan hanya abadi saja di dalamnya, siksaannya pun seterusnya berkontinu, memiliki sifat kontinuitas, tidak akan ada habisnya.
Yang Allah jelaskan dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 56, ya. Allah nyatakan innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Di sini poinnya, kemudian di sini liyadzuqul azab. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti lagi dengan kulit yang baru, kulit yang lain. Untuk apa tujuannya Allah mengganti kulit yang baru setelah dihanguskan oleh api tersebut? Liyadzuqu al-azab, supaya mereka merasakan azab dan siksaku. Ada sebuah berita, gara-gara ayat ini ada profesor atau doktor ahli syaraf atau ahli kulit begitu ya, itu mempelajari ayat ini dan langsung memeluk Islam. Kenapa? Dari ayat ini berarti menunjukkan awal sensor atau sensitivitas rasa sakit yang dialami oleh tubuh, paling pertama level awal itu dirasakan oleh apa? Kulit. Kenapa Allah ganti kulit yang baru? Karena untuk merasakan azab. Berarti kan kalau kulit, ada kan istilahnya kulit apa tuh, baal gitu ya, apa, kebal gitu ya, nggak merasakan sakit kan. Tapi kalau kulitnya baru diganti lagi angus, rasa sakitnya itu sustainable, seterusnya dia akan rasakan. Kalau di alam dunia kita sakit, kita sabar, kita akan berakhir, kita berobat akan sembuh dan seterusnya. Tapi di neraka jangan harap. Bagi orang-orang yang kafir, khalidina fiha, mereka selama-lamanya, dan rasa sakitnya pun selama-lamanya. Bayangkan Pak. Maka ketika mengutip ayat ini dalam kitab Tanbihul Ghafilinya, Imam Abu Alid As-Samarqandi ngomong begini, kalau ente tahu neraka begitu abadinya, harusnya ente nggak keluh kesah ngadepin hidup dunia yang hanya sebentar. Dan sebaliknya nanti setelah bab neraka, bab surga, kalau kamu tahu nikmat surga selamanya, seharusnya kamu nggak iri sama orang-orang yang mendapat nikmat dunia tetapi tidak punya iman. Gitu kira-kira, paham ya? Artinya beliau ingin menyampaikan sebuah pesan, hidup di dunia ini semiskin apapun akan berakhir, dan sekaya apapun juga akan berakhir. Yang selama-lamanya di akhirat nanti. Justru harusnya kita bangga dan kita bersyukur kita punya modal iman. Ya, seperti itu kira-kira pesan yang disampaikan oleh Abu Alid As-Samarqandi. Nah, ini yang menjadi slide terakhir kita hari ini, karena ini agak panjang ya. Ini saya rangkum dari cerita beliau mengutip ayat menjadi sebuah rangkaian cerita. Mohon perhatiannya. Ya, di TV masing-masing kanan kiri bisa terlihat ya. Jadi begini, nanti orang-orang kafir di alam neraka, karena sebelum slide ini tadi saya tampilkan bahwa sifat neraka itu abadi selamanya dan sustainable, artinya seterusnya. Nah, ketika seterusnya ini, para penghuni neraka yang dari orang-orang kafir, mereka mencoba untuk melobi malaikat penjaga neraka. Siapa Pak malaikat penjaga neraka? Malaikat Malik. Lihat yang pertama surat Zukhruf ini ya, surat Zukhruf surat ke-43, ini yang pertama, maksud saya di sini ayat 77. Wa nadau ya maliku, mereka memanggil malaikat Malik, wahai Malik, wahai Malik. Untuk apa mereka memanggil? Liyaqdi alaina rabbuk, tolong sampaikan kepada Tuhanmu ya, matikan kami saja, kami sudah nggak mampu, kami sudah nggak kuat, matikan kami saja. Tadi ayatnya kulit hangus ganti baru, kulit hangus ganti baru. Siapa yang kuat begitu Pak? Mereka juga nggak kuat. Kata mereka, wahai malaikat Malik, bilang kepada Tuhanmu, matikan kami saja, selesai sudah. Jangan kami dihidupkan lagi, kembali mati lagi, dihidupkan lagi. Kami nggak kuat. Nah, di akhir ayat surat Zukhruf ayat 77 ini, malaikat Malik menjawab,
Tapi para ulama tafsir mengatakan antara seruan penghuni neraka dengan jawaban malaikat Malik itu ada jeda waktu, ada rentang waktu sekitar 40 tahun. Jadi malaikat Malik pada awalnya mengacuhkan mereka, tidak menjawab seruan mereka. Selama berapa lama? 40 tahun. Selama 40 tahun tidak ada jawaban, mereka terus memanggil malaikat Malik, baru akhirnya dijawab, qala innakum makithun. Apa kata malaikat Malik jawabannya? Sungguh kalian akan tetap dan akan terus di neraka ini selama-lamanya. Yang kedua, malaikat Malik coba di lobi, tidak kena, tidak mempan. Mereka langsung coba bypass lobi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'minun. Kemudian ini ya, surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 107 sampai 108. 107 permintaan mereka, 108 jawaban Allah. Tapi lagi-lagi ada rentang waktu. Kita lihat dulu ayat 107-nya. Rabbana akhrijna minha. Karena yang pertama malaikat Malik mereka sudah tidak mampu untuk melobinya, mereka langsung bypass kepada Allah, ya Rabb tolong keluarkan kami dari neraka ini. Kalau tadi minta dimatikan begitu supaya selesai, nggak ngerasakan sakit lagi. Kalau ini minta balik ke dunia, minta balik ke dunia, ingin memperbaiki, ingin apa ya, ingin mencoba mengulang hidup di dunia dan tidak mengulang kesalahan mereka yang sama, begitu kira-kira. Fa in udna fa inna zalimun. Ya terjemahnya lupa saya lampirkan, nanti bisa dilihat sendiri. Artinya begini, ya Rabb keluarkan kami dari neraka ini. Kalau kami sudah kembali ke dunia tapi kami tetap nanti kafir, maka kami adalah termasuk orang yang zalim. Artinya gini, kami udah ngerasain neraka nih ya Rabb, sekarang kami mau balik ke dunia, kasih kami chance, kasih kami kesempatan lagi untuk kami hidup dan kami akan beriman kepadamu. Kalau kami sudah merasakan neraka lalu engkau balikan ke dunia dan kami balik lagi kafir, baru deh kami akui kami zalim, terserah engkau mau siksa seperti apa, ya terserah. Tapi sekarang kasih kami kesempatan sekali lagi. Wah, enak bener ya, udah ngerasain neraka ya pasti beriman lah. Nggak mungkin enggak, udah ngerasain. Dan ini kan sifat manusia begitu tuh. Kalau belum ngerasain, belum tahu nikmat lawanannya, maka ada kalimat, ada pepatah, tu'rafu qimatil asya' bididdiha. Nilai sesuatu itu diketahui dari lawannya. Banyak orang yang lalai karena akan nikmat sehat, baru tahu dia nikmat sehat begitu luar biasa kalau sudah, dan seterusnya. Terus dijawab oleh Allah, tapi ada rentang waktu. Kalau malaikat Malik menjawabnya dengan rentang waktu 40 tahun, Allah lebih lama lagi. Kurang lebih dalam riwayatnya dikatakan, dalam kitabnya dikatakan 1400 tahun Allah tidak menjawab permintaan mereka. Baru Allah jawab di ayat 108, qalakhsa'u fiha wala tukallimun. Artinya apa? Kata Allah, diamlah kalian semua di dalam neraka dalam keadaan hina, wala tukallimun. Ini nih Pak, apa artinya? Janganlah kalian berani lagi ajak aku bicara. Artinya kata Allah, jangan ngomong sama saya lagi, jangan berani-berani lagi manggil saya. Gitu kira-kira. Langsung dimantahkan oleh Allah. Baik, malaikat Malik di lobi tidak mempan. Kepada Allah dia minta untuk kembali ke dunia, tidak dikabulkan. Bahkan Allah lebih dahsyat lagi, jangan sampai kalian berani berbicara lagi dengan aku, kata Allah. Lalu ada yang nyeletuk Pak di dalam neraka nih. Ini gimana ini? Malaikat Malik kita lobi nggak kena, Allah kita minta untuk kita dibalikin ke dunia nggak bisa juga. Ada yang ngomong, udah kita sabar aja dah. Dulu di dunia kalau kita sabar semua masalah akan selesai, gitu kira-kira. Mereka mencoba pakai logika dunia. Kita di dunia kalau sakit, kalau kita berobat kita sabar, ntar bakal sembuh. Kita di dunia kalau nggak punya duit, nggak punya pekerjaan, nggak mungkin selamanya, pasti ada satu waktu akan berakhir kesengsaraan itu. Udah kita sabar aja deh nih, siapa tahu nanti
ada akhirnya. Kurang lebih begitu. Mereka mencoba untuk menerima pada akhirnya. Ternyata ribuan tahun mereka menunggu di alam akhirat, nggak selesai-selesai. Itulah gambaran yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim yang nomor 3 ini, surat 14 ayat 21 di akhir ayatnya. Ini saya kasih titik-titik ya, karena ini akhir ayat saja saya potong. Mereka berkata setelah mereka mengetahui bahwa mereka tidak ada akhirnya, sawaun alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Ternyata sama aja, kita mau sabar, kita mau ngeluh, kita mau teriak, kita mau protes, kita mau menolak, malana mim mahis, kita nggak ada lagi tempat untuk keluar. Padahal mereka untuk menerima, untuk mencoba untuk menerima, mencoba untuk sabar. Ternyata ribuan tahun ditunggu nggak ada selesainya itu siksa. Akhirnya mereka ngomong begitu, ternyata sama aja ya. Sadar deh, ternyata sama aja ya. Kita mau sabar, kita mau mengeluh, kita mau teriak, nggak ada tempat keluar lagi bagi kita. Udah, malaikat Malik di lobi nggak mempan kepada Allah. Mereka minta keluar ke alam dunia, tidak diperkenankan. Mereka sabar, berharap ada akhir dari siksanya, ternyata tidak. Yang nomor 4 mereka terima, udah deh ya Allah, sekarang saya terima deh, tapi mohon kasih keringanan, rukhsah, kasih keringanan. Mereka teriak-teriak, ya Allah turunkan hujan, ya Rabb turunkan hujan. Kan Allah udah nggak mau ngomong lagi tadi di sini nih. Allah udah nggak mau ngomong lagi. Panggil malaikat Jibril, ya Jibril, ayyu syai'in yatlubun. Malaikat Jibril, mereka minta apa itu pada teriak-teriak berisik bener? Kata malaikat Jibril, anta rabbuhum ya Rabb. Kata malaikat Jibril, engkau Tuhan mereka, wa anta a'lamu minni bihim, engkau lebih tahu keadaan mereka daripada saya. Tapi karena engkau bertanya akan saya jawab, kata malaikat Jibril. Yatlubunal ghaitha likay yazula anhum ba'dul hararati wal atash. Mereka minta hujan ya Allah. Buat apa sih minta hujan? Paling enggak rasa haus yang mereka rasakan berkurang aja, rasa panas yang mereka alami berkurang saja. Mereka cuma minta itu ya Allah. Ya udah kirim dah. Fa arsala alaihim sahabatun hamra, dikirim Pak awan berwarna merah. Mereka yarfa'una ru'usahum, mereka mengangkat kepala melihat ada awan merah. Mereka bergembira, mereka senang. Kenapa? Karena mengira Allah mengabulkan permintaan mereka. Alih-alih hujan yang turun, ternyata Allah malah mengirimkan al-hayyat, ular-ular, ka'anaqil ibil, yang besar diameternya seperti leher-leher unta. Wah, fatal sa'u ahadahum, itu sengatan ular ketika menggigit salah satu di antara mereka 1000 tahun la yadhhabu waj'uhu, rasa sakitnya tidak hilang selama 1000 tahun. Lama setelah mereka minta awan merah itu, minta hujan, kemudian dikirim awan merah yang ternyata ular, mereka nggak minta-minta lagi, udah nggak berani. Tetapi ternyata azab itu semakin parah, mereka semakin tersiksa. Mereka mencoba beranikan diri lagi, minta lagi hujan. Kata Allah, ya udah sekarang kirim apa itu? Tadi kan sahabatun hamra, awan merah. Kalau sekarang sahabatun sauda, awan hitam. Wow, mereka tambah girang. Maksudnya mereka optimis. Kemarin boleh nih awan merah yang turun ular. Kalau ini awan hitam nih. Tuh lihat di luar aja kan, kalau hitam udah mulai gelap begitu mau turun apa? Hujan. Mereka udah gembira, udah optimis, udah pede. Wah, terima kasih Allah. Alih-alih hujan yang turun yang mereka harapkan, fatursilu alaihimul aqarib, ternyata yang turun kala jengking kalbighal, yang besarnya seperti anak-anak kuda. Itulah kalau kata para mufassir makna surat An-Nahl ini ya. Surat An-Nahl ini, surat An-Nahl surat 16 ayat 88, zidnahum azaban fauqal azab, kami tambah siksa mereka
di atas siksa yang sudah ada. Paham gak maksudnya? Tadi itu awan-awan hitam dan awan merah yang turun, ular dan kalajengking itu merupakan siksa tambahan yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 88, kami tambah kepada mereka siksa demi siksa disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Nah, kerusakan di sini para tafsir mengatakan bima kanu yakfurun, karena mereka dulu kafir. Maksudnya membuat kerusakan karena dulu mereka berbuat atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ya. Jadi setelah itu sudah tidak ada lagi suara kecuali suara teriakan, suara kesakitan, suara rintihan dan suara gemuruh api yang sangat dahsyat, karena mereka sudah tidak lagi mampu untuk berbicara karena semua sudah dilakukan. Melobi malaikat Malik tidak mempan, kepada Allah apalagi ya, mereka sabar tidak ada akhirnya, mereka minta keringanan hujan malah disiksanya ditambahin, udah nggak ada yang berani ngomong, mereka kekal abadi di dalam neraka jahanam. Nah, itulah para hadirin jamaah sekalian yang dikatakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Yang ini harus kita rawat sampai akhir hayat. Allah jaga, semoga kita diwafatkan dalam husnul. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil sehingga kita mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan dan semakin bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada beberapa slide lagi, mungkin sekitar 1 atau 2 pertemuan lagi. Setelah ini kita akan membahas tentang pintu neraka dan para penghuninya dan urutan-urutan nama dari pintu-pintu neraka dan hidangan bagi para penghuni neraka dan seterusnya. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan Allah berikan kita hidayahnya, taufiknya untuk selalu beribadah kepadanya. Maka mari kita akhiri sama-sama majelis atau kajian kita pada siang ini dengan membaca 3 kali kalimat tauhid, dengan harapan semoga kalimat ini mudah untuk kita lafalkan saat kita menghadapi sakaratul maut. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.